Jadi kalau tahapan awalnya itu sebelum kita memberikan pertolongan sama korban, APD itu harus terpasang duluan. APD terpasang. Selesai APD terpasang, mulai dari kacamata, kalau ada kacamata, kemudian masker, sarung tangan, bersih dulu. Nah, terus kita perkenalan. Tiba di lokasi, APD terpasang, kemudian kita perkenalan. Pak, perkenalan, entah itu sama keluarga korban atau pihak berwenang yang ada di lokasi. Pak, nama saya Andri, saya dari Basarnas. Saya mempunyai kemampuan medis dasar. Apa saya bisa membantu keluarga Bapak? Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, selesai perkenalan, periksa di keadaan sekitar korban atau amankan area, amankan lokasinya. Nah, jangan sampai di sekitaran korban ini ada pecahan botol atau ada paku, ada batu, ada kayu yang bisa mengganggu si penolong dan si korban. Nah, upayakan kita singkirkan dulu. Nah, minimal kita harus kelilingi korbannya dulu. Pemeriksaan lokasi. Nah, nanti prakteknya diverbalkan saja. Oke. Nah, lokasinya sudah aman. Oke, lokasinya sudah aman. Cek respon. Cek respon korban. Ini untuk korban sadar saja. Kita upayakan korbannya sadar. Pak. Oke, korbannya menyahut. Kan kita bisa lihat juga kalau korbannya sadar, kita bisa lihat. Korbannya sadar. Kalaupun korbannya tidak sadar, tadi sudah dijelaskan dengan cara menepuk bahu korban dengan cara painful. Korban tidak sadar sama sekali, berarti korbannya unresponsive. Oke, korbannya sadar. Misalnya korbannya sadar, lokasinya sudah aman, kita lakukan cek nadi dan napas. Cek nadinya. Kita jalan napas dulu ya. Kita jalan napas. Dan nadi angkat nadinya. Kemudian kita cek nadinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cek nadi itu 5 sampai 10 menit. Hitungnya nanti dalam hati saja. Ya, ini kan hasil pembuatan. Oke, korbannya ada nadi, ada napas. Nanti korban ada bagian. Ini kan kasusnya korbannya sadar ya. Jadi kalau untuk kasus korban tidak ada nadi, tidak ada napas, itu di materi JB. Jadi kalau untuk materi pemeriksaan fisik, korbannya sadar, berada di lokasi yang aman. Jadi artinya kita akan periksa dulu cedera apa yang ada di tubuh korban ini. Katakan misalnya korbannya dia pakai celana panjang, baju panjang, kan kita tidak lihat. Makanya kita harus periksa. Oke, mulai dari tulang kepala. Lagi maaf, tadi selesai pemeriksaan nadi dan napas. Ingat, minta bantuan. Itu wajib. Sebelum kita periksa, kita minta bantuan. Pak, tolong panggilkan ambulan, ada korban di sini. Korban sadar atau korban tidak sadar, korban jatuh dari mobil. Maksud si bapak ini atau petugas yang ada di lokasi ini, dia langsung telepon. Sambil kita menunggu ambulan atau tim medis datang, kita periksa supaya kita bisa memberikan pertolongan awal. Kita periksa tulang kepala. Kemudian kita lihat, biasanya di kepalanya ada darah. Kalau ada darah, bagaimana caranya kita hentikan perdarahannya?
kita periksa. Kita lihat. Oke, nodos tadi sudah dijelaskan juga. Jadi saya singkat saja. DOTS. DOTS itu tadi Bu dibuka slide-nya. Yang DOTS tadi. Terus, nah ini yang harus kita cari di fisik si korban ini. Jadi saya singkat saja. Kalau saya ini bisa lihat korban tidak ada DOTS atau tidak ada kelainan bentuk, tidak ada luka terbuka, tidak ada nyeri tekan, tidak ada luka. Kalau luka kan kita bisa rasa. Kemudian kalau dia nyeri, korbannya pada saat kita pegang dia berteriak, lupa sakit. Oh, berarti di sini ada cedera. Oke? Nah, selesai kita periksa. Kemudian tulang pipi. Kalau korbannya pakai masker, saya tidak buka dulu ya. Kemudian sampai di dagu. Selesai itu, ada namanya penlight. Kita periksa di matanya korban. Simetris tidak. Kalau pupil matanya tidak bereaksi, berarti kemungkinan korban mengalami cedera tulang belakang. Tapi cedera tulang belakang penanganannya seperti apa? Nanti juga memang ada materinya lagi. Jadi untuk pada saat korbannya mengalami cedera tulang belakang, kita harus tempatkan korban di tempat yang rata. Jadi kalau ada tangga spinal, ya pakaikan tangga spinal. Kalau tidak ada tangga spinal, kita bisa gunakan pintu. Jadi upayakan si tulang belakang ini tidak banyak pergerakan. Kalau sudah tulang belakang yang cedera, sangat fatal. Makanya kita harus jaga. Nah, selesai kita cek matanya, kita cek telinganya. Oke, korban tidak ada cairan. Tadi sudah dijelaskan bahwa cairan korban mengalami cedera tulang belakang atau cedera kepala biasanya ada namanya cairan cerebrospinal. Kalau cedera tulang belakang itu biasanya cairan masih keluar, cairan ini. Kemudian mulutnya juga kita periksa. Kita buka saja, buka, kita lihat apakah ada benda asing di dalam. Karena lagi corona ya harus kita pakai ini. Tadi lupa hidungnya juga ya, jangan lupa pada saat selesai kita periksa mulutnya, kemudian kita periksa hidungnya. Untuk di leher kita periksa sampai ke belakang, periksa. Oke, nodos rakyatnya jangan sampai terganggu pernapasannya, kita bisa periksa. Oke, trakea simetris. Kemudian dadanya ya. Nah, ini tulang belikat kita harus bisa pegang. Kita urut sampai di belakang. Nodos. Oke. Saya lupa jelaskan untuk posisi penolong, posisi duduknya harus seperti ini. Tidak boleh begini. Tidak boleh begini. Apalagi sambil berdiri, sambil periksa tidak boleh. Supaya kan kita harus duduk posisi anatomi, posisi sempurna. Korbannya posisi anatomi, kita posisi duduk seperti ini. Kenapa kita harus seperti ini? Jadi pada saat kita melakukan penanganan, misalnya korban kecelakaan atau apa, biasanya kan keluarga korban atau masyarakat yang mau nonton kan banyak. Kalau kita tidak bisa jaga, tidak bisa hindari, pada saat ada dorongan dari belakang, refleksnya kita itu masih begini, mau dorongan dari belakang. Beda halnya kalau posisi duduknya kita salah, kita posisi seperti ini, ada dorongan belakang, refleksnya kita ke depan, ini kena lupa. Jadi korbannya tambah parah nanti. Oke, ingat posisi dulu. Penolong pertama seperti ini. Selesai tadi pemeriksaan dada,
Kemudian perut juga kita bisa periksa, karena di sini perut di dalamnya ada organ-organ juga. Kuadran kiri kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Kita periksa yang sampai ada cedera di dalam. Nah, kalau ada cedera kan biasanya dia mengeras, atau pada saat kita tekan dia sakit, banyak Pak sakit, bisa kita catat di buku report medis. Kalau banyak kesakitan di dalam, berarti ada cedera di dalam. Oke, lanjut. Tulang pinggul. Nah, tulang pinggul juga, cara memeriksa tulang pinggul, jangan kita angkat, cukup kita pegang sampingnya, kita goyang-goyangkan. Nah, kalau ada bunyi berderik, biasanya tulang atau dia kesakitan, pada saat kita goyang begini dia sakit, berarti korbannya mengalami cedera di panggul. Bisa nanti pada saat kita sudah temukan cederanya seperti apa, boleh kita tangani. Korbannya misalnya cedera tulang belakang, cedera panggul, nah, tinggal kita tangani. Penanganan seperti apa? Materinya juga ada. Kemudian genitalia. Jadi ini untuk kemaluan korban, minta maaf mungkin ini agak ini juga, tapi ini perlu disampaikan karena ini ilmu juga sebenarnya. Jadi untuk korban misalnya laki-laki ya, laki-laki kita bisa periksa pada saat kita begini, bisa kita langsung sentuh begini, bisa juga kita pegang, tapi sekarang sudah tidak diinginkan karena kalau kita pegang terlalu ini, jadi tinggal kita sentuh saja seperti ini. Kalau untuk laki-laki ya, kita maaf ini karena ini memang harus disampaikan. Kalau untuk laki-laki, jika ininya berdiri, berarti korbannya juga mengalami tulang belakang. Jadi kan kalau berdiri kita rasakan, apalagi dia mengeluarkan cairan, berarti korbannya dia sudah tulang belakang. Itu kita harus tahu itu. Termasuk perempuan dia mengeluarkan cairan. Karena kalau kelihatan kan biasa, kelihatan dia basah kalau mengeluarkan cairan. Cukup kita lihat saja. Paham Pak? Oke. Kemudian kita ke alat gerak. Alat gerak mulai dari kaki ya. Pahanya kita harus pegang. Oke, terus kemudian ini burungnya nih, lututnya ini kita harus pegang. Nah, kita rasa. Kalau dia cedera kan pasti dia kesakitan juga pada saat kita pegang. Dan kita bagaimana lagi nanti caranya kita tangani kalau dia ada cedera. Oke, selesai itu. Kemudian sampingnya terus. Nah, misalnya korbannya ada cedera di kaki. Di kaki. Pada saat kita mau melakukan pembidaian, atau misalnya ada perdarahan di dalam, ada luka, kita mau tangani, kita minta izin. Bapak, karena dia apalagi kalau dia pakai celana panjang, kita bisa gunting aja celananya. Kalau kita mau tangani, kalau Pak kita gunting, tapi kita minta izin. Pak, saya gunting celananya kayak di sini ada luka, kita mau tangani. Oke, gunting. Ini ada tangan. Nah, korban yang pakai sepatu kita suka. Dan sampai ada cedera di dalam. Cara membuka sepatu jangan diangkat. Sampai ada. Upayakan kurangi pergerakan. Pegang. Ini kan sebenarnya kan kalau sepatu yang tidak ada ininya bisa tinggal kita buat aja sekalinya. Karena ini sudah ada resnya juga, nggak boleh pegang. Kemudian kita bagus kalau dua orang kemana gitu.
pergerakan. Kaos kakinya harus dibuka. Nah, untuk di kaki yang diperiksa, yang pertama sensoriknya. Pak, masa Pak? Kita rangsangan yang kita maka dia rasa atau tidak. Kalau dia tidak rasa berarti kemungkinan ada cedera. Pak, kita ditanya nanti kalau korbannya sadar. Pak, silakan Pak. Kemudian kita tes. Pak, bisa digerakkan kakinya Pak? Oke, masih normal. Kemudian kita cek perdarahannya, cek kapiler akhirnya di jempolnya. Indis, kemudian lepas 1, 2. Kalau dia kembali merah berarti normal. 1, 2. Kita tekan dulu, dan kita lepas 1, 2. Kalau dalam hitungan 2 detik dia kembali merah berarti normal. Artinya tidak ada perdarahan di kakinya. Kalau korbannya ada perdarahan, saat kita cek kapiler akhirnya biasanya dia untuk kembali ke normalitas. Kemudian di kaki kirinya juga cara pemeriksaannya seperti ini. Periksa dari sini sampai di burungnya, kemudian sampai di kakinya kita periksa. Tadi dilupa periksa nadinya. Untuk nadi di kaki ini ada di sini. Masih di kaki pasti ada nadi. Sudah kita periksa. Nadi ada. Kita tidak tulis lagi. Di kaki kanannya mungkin tidak perlu dijelaskan karena sama pemeriksaannya seperti di kaki kiri. Kita kembali ke atas. Karena tangan kan belum diperiksa. Kita periksa tangan. Nah, untuk tangan, modot, kemudian cek juga PMS-nya atau sensoriknya. Pak, dirasa Pak? Sama motoriknya? Pak, coba digunakan Pak. Normal. Kemudian kapiler akhirnya yang di jempol tadi kita cek juga. 1, 2 normal. Kemudian cek nadinya. Di sini nanti radialis tangan. Oke, nadi ada.